Langit musim gugur di Gyeonggi-do mulai menggelap saat Rana menutup gerbang pabrik tempatnya bekerja. Udara dingin menyentuh kulitnya yang lembab oleh keringat. Sebagai TKW asal Indonesia, hidupnya di Korea Selatan, jauh dari mudah, hari-harinya diisi kerja keras di bagian pengepakan barang. Tangan kasar, punggung pegal, dan kantuk tak tertahan adalah menu hariannya. Namun hari itu berbeda. Dalam perjalanan pulang menuju asrama buruh perempuan, Rana mendengar teriakan panik, suara ban mobil berdecit kencang, diikuti jeritan seorang wanita tua yang jatuh di tengah jalan. Assalamualaikum, selamat datang di Channel Bercerita 3. Di sini kita akan sama-sama memetik pelajaran hidup dari setiap kisah. Baik kisah viral, nyata, dan fiktif. Mari kita dengarkan bersama. Rana refleks berlari. Tubuh renta wanita itu terpaku di tempat. Sebuah mobil melaju kencang menuju arahnya. Tanpa berpikir panjang, Rana menyambar tubuh wanita itu dan mendorongnya ke tepi jalan. Brak! Tubuh Rana terpental. Sakit luar biasa menyengat lengannya. Pandangannya buram, tapi yang terakhir ia lihat adalah wanita tua itu selamat, merintih di sampingnya sambil memanggil-manggil seseorang. Ketika Rana membuka matanya, langit-langit putih rumah sakit menyambutnya, lengannya dibalut gips. Rasa nyeri menyengat saat ia mencoba duduk di samping ranjang. Seorang pria muda dengan jas mahal berdiri menatapnya dengan dingin. Sadarkan diri juga akhirnya, ucapnya datar. Namaku Lee Sung Jun, kamu menyelamatkan nenekku. Rana hanya menatapnya lemah. Tak lama, seorang wanita tua masuk ke ruangan sambil menangis. Wajahnya dipenuhi kerutan, tapi matanya penuh rasa syukur. Terima kasih, nak. Kalau bukan karena kamu. Rana tersenyum lemah. Saya hanya kebetulan lewat, Nyonya. Tolong panggil aku Halmeoni saja, ujar nenek itu dengan hangat. Sung Jun menatap interaksi mereka dengan sorot mata rumit. Beberapa hari berlalu, saat luka Rana mulai membaik, Halmeoni datang bersama Sung Jun dengan wajah serius. Halmeoni menggenggam tangan Rana. Halmeoni tidak punya banyak waktu, ucapnya lirih. Aku tahu kamu orang baik, Sung Jun. Dia keras kepala, tapi aku tidak ingin mati tanpa melihat dia menikah dengan orang yang benar. Rana membelalak. Maaf, maksud Halmeoni. Aku ingin kamu menikah dengan Sung Jun, kata Halmeoni tenang, sebagai balas jasa. Dan agar aku tenang, Rana menoleh pada Sung Jun yang hanya menunduk dingin, hatinya mulai berdegup tak karuan. Aku ini cuma buruh migran. Halmeoni, tidak pantas, tapi kamu menyelamatkan nyawaku. Balas wanita tua itu, aku sudah bicara dengan pengacara. Kamu tidak akan kehilangan pekerjaan, aku yang tanggung semua. Beberapa hari setelahnya, pernikahan diam-diam dilangsungkan. Tak ada pesta. Tak ada publikasi, hanya perjanjian yang disodorkan Sung Jun malam itu di ruang kerjanya. Kontrak ini mengikat selama 1 tahun. Setelahnya, kita cerai. Kamu akan tetap mendapat kompensasi, tapi jangan harap kita akan jadi pasangan sungguhan. Ini hanya demi Halmeoni. Air mata Rana menetes saat ia menandatangani surat itu. Tapi apa pilihannya jika ia menolak? Halmeoni mungkin patah hati, dan ia bisa dikembalikan ke Indonesia. 2 adiknya masih sekolah. Ibunya menanam cabai dan jagung untuk hidup. Pernikahan pura-pura pun dimulai. Hari pertama setelah pernikahan mereka berlangsung seperti 2 orang asing yang kebetulan tinggal serumah. Rana dibawa ke rumah keluarga Lee, sebuah rumah modern bergaya tradisional Korea. Luas namun dingin, hanya ada mereka berdua dan Halmeoni. Namun, suasana rumah itu tak pernah terasa hangat. Sung Jun menetapkan batas yang jelas. Kamar terpisah. Interaksi seminimal mungkin dan tidak boleh ikut campur urusan pribadinya. Bahkan, saat ada acara makan malam keluarga kecil, ia tetap memperlakukan Rana layaknya orang asing. Aku tidak akan pernah mencintamu. Jangan berharap lebih, ucap Sung Jun suatu malam. Saat Rana memberanikan diri mengantarkan teh ke ruang kerja. Rana menunduk, aku tahu. Aku juga tidak berharap apapun.
Tuan. Namun, meski hatinya tidak diinginkan, Rana tetap menjalankan perannya sebagai istri di depan Hermione. Setiap pagi, Rana menyiapkan sarapan. Ia menyapa Hermione dengan ramah, membantu mengganti perban di kakinya yang kadang nyeri, dan menemani Hermione menonton drama favoritnya. Hermione makin menyayanginya. "Kamu seperti anak perempuan yang tak pernah kumiliki," bisiknya suatu sore. Rana hanya tersenyum, meski hatinya menghangat sedikit. Sung Jun mulai memperhatikan perubahan itu. Ia heran, bagaimana seorang gadis asing yang terpaksa menikah dengannya bisa setulus itu terhadap neneknya. Ia sering memergoki Rana tersenyum sendiri sambil mencuci piring, atau diam-diam menangis malam hari di balkon saat mengobrol dengan ibunya lewat ponsel. "Apa kamu menyesal menikah denganku?" tanya Sung Jun suatu malam, saat mereka kebetulan bertemu di dapur. Rana terdiam. "Tidak, kalau itu membuat Hermione bahagia." Jawaban sederhana itu memukul sesuatu dalam hati Sung Jun. Ia tak berkata apa-apa lagi malam itu. Namun, kebahagiaan pura-pura mereka tak berlangsung lama. Di balik diamnya Sung Jun, masih ada bayang-bayang wanita lain, Kim Sunny. Sunny adalah mantan kekasih Sung Jun, seorang wanita cantik, cerdas, dan berasal dari keluarga kaya. Tapi Hermione tak pernah merestui hubungan mereka. Hermione tahu Sunny hanya tertarik pada harta keluarga Lee. Sung Jun pernah mencoba melawan, mempertahankan Sunny. Namun setelah berkali-kali melihat sikap licik dan manipulatifnya, ia perlahan mundur. Tapi Sunny tidak menerima kekalahan. Saat ia mengetahui Sung Jun menikah diam-diam, ia muncul, kembali lebih berbahaya dari sebelumnya. "Dia cuma pembantu pabrik, Jun. Kamu yakin? Apa kamu kehilangan akal?" ujar Sunny dengan suara tajam saat menghadang Sung Jun di parkiran kantornya. Sung Jun tak menjawab, ia hanya melangkah pergi. Sunny menggigit bibirnya, lalu satu hari ia datang dengan berita yang mengguncang. "Ia hamil, ini anakmu. Jun, kita pernah." "Kau tahu?" katanya dengan air mata buatan. Sung Jun terdiam. Di satu sisi ia tak percaya, di sisi lain ia takut. Takut kehilangan semua termasuk satu-satunya tempat tenang di hidupnya, Hermione dan Rana. Sunny memaksa masuk rumah, ia pura-pura ramah pada Hermione, lalu berulah di belakang. "Kamu pikir kamu bisa menggantikan posisiku? Ya?" bisik Sunny pada Rana saat mereka berdua berada di dapur. Rana hanya diam. "Kamu itu cuma buruh. Kau pikir pantas tinggal di rumah ini? Dia milikku, dan sebentar lagi, anak kami juga akan lahir." Rana menunduk, tapi diamnya bukan karena kalah, melainkan karena luka yang terlalu dalam untuk dilawan. Namun, kebenaran tak bisa ditutup rapat selamanya. Hermione yang makin tua curiga. Ia memaksa dilakukan tes DNA begitu bayi lahir. Hasilnya, bayi itu bukan anak Sung Jun. Sunny marah. Di depan semua orang, ia membuka rahasia pernikahan palsu Rana dan Sung Jun. "Lihat, mereka cuma pura-pura. Mereka menipumu, Hermione. Mereka bahkan punya kontrak." teriaknya sambil melempar dokumen kontrak itu ke meja. Hermione terdiam. Wajahnya pucat. Rana gemetar. "Maafkan saya, Hermione. Saya hanya ingin menjaga perasaan Anda." Sung Jun menatap Rana. Untuk pertama kalinya, ia merasa hancur melihat wanita itu menangis, bukan karena kebencian, tapi karena rasa bersalah yang dalam. Rumah keluarga Lee yang biasanya terasa tenang kini berubah menjadi ruang interogasi sunyi. Kontrak pernikahan yang tersebar di atas meja seperti api kecil yang membakar kepercayaan Hermione. Rana berdiri di tengah ruang tamu. Tubuhnya kaku. Di belakangnya, Sung Jun berdiri tegak, wajahnya tanpa ekspresi. Tapi matanya mengandung sesuatu yang belum pernah Rana lihat sebelumnya, penyesalan. Hermione menatap mereka satu persatu. Matanya sayu, suaranya lemah. "Aku hanya ingin melihat cucuku bahagia, tapi ternyata semua ini bohong." "Hermione," Rana berlutut di depannya. "Awalnya memang semua pura-pura, tapi selama ini aku tidak pernah ingin menyakitimu.
Aku benar-benar tulus menjaga Halmoni dari hati. Halmeoni menggelang pelan. Lalu bagaimana dengan Sung Jun? Apa kamu juga pura-pura? Jun, Sung Jun terdiam lama. Lalu ia menarik napas dan berkata, awalnya iya. Tapi sekarang, aku sendiri bingung, apa masih pura-pura atau tidak? Rana menoleh padanya, jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia tak berani berharap. Malam itu, mereka duduk berdua di balkon belakang rumah. Angin musim dingin mulai menusuk, suasana di antara mereka terasa berat. Besok, aku akan pulang ke asrama buruh, ucap Rana tiba-tiba. Sung Jun menatapnya. Tidak perlu. Perlu, sahut Rana dengan suara datar, aku rasa sudah cukup kebohongannya. Sekarang Halmeoni tahu, tidak ada lagi alasan untuk kita berpura-pura. Sung Jun membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar, hanya kesunyian yang menggantung. Aku akan minta dicarikan pekerjaan di tempat lain. Aku nggak akan ganggu hidupmu lagi, lanjut Rana sambil berdiri. Matanya mulai basah. Terima kasih, karena sudah membiarkanku tinggal di sini selama ini. Ia melangkah pergi. Tapi baru beberapa langkah, suara Sung Jun menghentikannya. Rana, tunggu. Rana berhenti, tapi tak menoleh. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku nggak tahu sejak kapan perasaan ini berubah. Tapi waktu kamu nangis di hadapan Halmeoni tadi, aku ngerasa sakit. Aku ngerasa gagal jati pelindungmu. Padahal awalnya aku cuma pengen kamu keluar dari hidupku setelah setahun. Air mata Rana akhirnya jatuh. Tapi sekarang, aku yang nggak tahu gimana caranya hidup tanpa kamu. Namun Rana tetap pergi keesokan harinya. Ia kembali ke asrama buruh, tanpa gips di tangan, tapi luka di hati belum sembuh. Hari-harinya kembali dipenuhi kesunyian, kerja keras, dan harapan agar adik-adiknya tetap bisa sekolah. Namun berbeda dari sebelumnya, kini hatinya terasa lebih hampa. Setiap malam ia menatap langit kota Korea yang terang benderang, berharap waktu bisa diputar ulang. Sementara itu, Sung Jun berubah. Ia mulai datang ke pabrik tanpa sopir. Ia berjalan sendiri ke bagian produksi, melihat ke setiap sudut ruangan, mencari wajah yang tak lagi ada di sana. Ia kembali ke rumah dengan makanan buatan Rana yang masih tersimpan rapi di kulkas yang tak sanggup ia buang. Ia mencoba menelpon Rana berkali-kali, tapi tak pernah dijawab. Satu hari, saat Rana tengah menyapu halaman kecil asrama, Halmeoni muncul. Ia datang ditemani seorang sopir tua, turun dengan perlahan, membawa tas belanja berisi buah dan makanan Indonesia. Halmeoni, Rana tercengang. Halmeoni tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku tahu kamu pergi karena ingin melindungi hatiku. Tapi aku bukan lagi wanita tua yang mudah dibohongi. Rana, aku tahu, kamu mencintai cucuku. Rana menggigit bibirnya. Saya nggak pantas, Halmeoni. Cinta nggak butuh pantas, yang penting tulus. Halmeoni lalu mengeluarkan selembar kertas. Surat itu dibacanya pelan. Ini surat dari Sung Jun. Dia ingin kamu baca sendiri. Rana membuka surat itu dengan tangan gemetar. Isinya singkat. Kalau kamu masih mau, aku ingin menikah denganmu. Bukan karena kontrak, bukan karena Halmeoni. Tapi karena aku mencintamu. Aku baru tahu, rumahku bukan rumah kalau kamu gak ada di dalamnya. Air mata Rana jatuh di atas kertas. Musim dingin perlahan berganti menjadi semi. Pohon sakura mulai bermekaran di beberapa sudut kota, menandakan kehidupan baru akan segera tumbuh. Tapi bagi Rana, hatinya masih dilingkupi musim yang sama, musim ragu, musim sunyi. Bukan dengan setelan jas mahal seperti biasa, tapi dengan jaket biasa dan tangan memegang bukit bunga tulip merah muda. Bunga yang pernah disebut Halmeoni sebagai lambang cinta yang diam-diam tumbuh. Langkah-langkah para pekerja yang berlalu lalang melambat. Semua mata tertuju pada keduanya. Rana terpaku. Kenapa kamu di sini? Sung Jun tersenyum canggung. Karena kamu gak pernah angkat telepon. Dan karena Halmeoni bilang aku harus berani jati laki-laki sejati. Rana tertawa hambar. Lucu.
Padahal waktu kita menikah, kamu malah maksa aku tanda tangan kontrak. Sung Jun menunduk, aku bodoh. Aku kira aku bisa kendalikan semuanya. Tapi ternyata, rasa sayang gak bisa diatur lewat kontrak. Rana terdiam. Angin bertiup pelan, menyapu helaian rambutnya. Aku tahu aku udah banyak salah. Lanjut Sung Jun, aku gak pantas jadi suami yang baik. Apalagi buat seseorang setulus kamu. Tapi, sekarang aku cuma pengen satu hal, kesempatan kedua, tanpa kontrak, tanpa kebohongan. Dia lalu membuka tas kecil di sampingnya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru biru. Rana menahan napas. Ini bukan permintaan pernikahan instan, ujar Sung Jun. Aku tahu kamu berhak memilih, tapi ini janji. Kalau kamu mau, aku akan mulai dari awal, pelan-pelan. Sebagai Lee Sung Jun yang ingin mencintai Rana, bukan karena terpaksa. Mata Rana berkaca-kaca. Ia ingat malam pertama mereka tinggal serumah. Dingin, penuh batas, tanpa arah. Tapi sekarang, pria di depannya bukan lagi orang yang sama. Aku gak butuh cincin mahal. Jun, bisik Rana. Aku cuma mau tahu, kamu beneran gak akan anggap aku cuma alat buat bahagiain Harmony? Sung Jun menggeleng. Aku sekarang sadar, kamulah alasan. Harmony bisa bahagia, bukan karena pura-pura kita, tapi karena kamu tulus, dan aku mau bahagiain kamu, kalau kamu izinkan. Beberapa minggu setelah itu, Rana dan Sung Jun memulai segalanya dari awal. Mereka tidak langsung kembali menikah secara resmi, tapi memulai hubungan yang jujur. Rana tetap bekerja. Tapi kali ini di kantor bagian administrasi, bukan lagi tenaga kasar. Rana juga tetap tinggal di asrama putri pekerja. Dia menolak tawaran Sung Jun. Nanti saat mereka resmi menikah secara resmi baik agama maupun negara, maka Rana akan pindah ke tempat Sung Jun. Mendengar itu Sung Jun mengiyakan, menghormati setiap keputusan Rana dan mendukungnya. Harmony tampak lebih sehat. Setiap malam, ia duduk di taman belakang rumah, menonton Rana dan Sung Jun bercanda. Sambil menyiram tanaman, senyumnya tak pernah lepas. Dan untuk pertama kalinya, tak ada kepalsuan di antara mereka. Pada hari ulang tahun Harmony, Sung Jun akhirnya melamar Rana secara resmi di hadapan keluarga besar. Keluarga Rana di kampung juga diberitahu. Ibunya begitu bahagia mendengar kabar itu. Sung Jun menjadi mualaf tanpa sepengetahuan Rana. Dan begitu mendengar kabar itu Rana begitu bahagia. Tidak ada tekanan, tidak ada kontrak, hanya cinta yang tumbuh dari luka dan waktu. Rana mengangguk sambil menangis. Di depan seluruh keluarga, di depan dunia yang dulu tidak memandangnya apa-apa. Rana kini berdiri sebagai wanita yang dicintai, bukan karena ia menyelamatkan seseorang, tapi karena ia sendiri layak untuk dicintai. Dari kisah Rana dan Sung Jun kita belajar, cinta sejati tumbuh dari pengertian dan pengorbanan, dan tidak semua yang tampak mewah layak dipercaya bisa jadi itu adalah bentuk sebuah tipu daya. Malam itu, di kamar mereka yang sederhana tapi hangat, Rana menulis sebuah surat untuk ayahnya yang telah tiada. Ayah, aku tahu ayah mungkin tidak pernah menyangka putrimu akan menikah di negeri asing. Awalnya aku juga tidak percaya. Tapi dari semua luka yang aku alami, aku akhirnya menemukan rumah baru, bukan rumah mewah, tapi rumah yang isinya hati-hati yang tulus. Aku masih Rana yang dulu. Ayah, tapi kali ini, Rana yang sudah berani bahagia.